Udahlah ya Allah, aku capek. Apa mau kamu ya udah terserah. Aku ngikut aja. Usaha tuh penghasilan lumayan sebetulnya, tapi ya Iya, karena pendapatannya haram kali ya. Pendapatannya entah kemana aku kumpulnya nih. Habis mulai surut. Nah ini mumpung belum anu sadar. Ini kalau tak lanjutin, tak jual yang lain-lain ini cuman hangus aja nanti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana, alamatnya Lampung di Tanjung Bintang. Saya Febri Sadli dari Lampung, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Usaha bidang apa, Pak? Usaha bidang peternakan, bidang ayam potong. Boleh diceritakan gimana kok bisa punya usaha ayam potong itu? Walah, kalau ceritanya panjang. Oh, Ya awalnya sih beternak. Tahun 2006 saya mulai ini. Awalnya ya produksi ayamnya ternak sendiri, makannya buat sendiri, berusaha kan, kita kan kebetulan kita sarjana juga kan. Jadi ya berusaha mengaplikasikan keahliannya lah dulu awal-awalnya. Baca agak direkam lagi, dipelajarin, akhirnya ya kebikin, walaupun mungkin nggak terlalu bagus dulu awalnya beternak itu bikin pakan itu, beternak sendiri. Akhirnya berapa tahun setelah itu pasang surut tuh, harga mungkin. Padahal kalian itu ya termasuk saya juga senang. Maksudnya kalian yang mungkin jarang orang mau pelajarin dan mungkin jarang orang ketemu hasilnya yang bagus. Saya udah ketemu hasil yang bagus dulu. Cuman faktornya banyak. Harga kadang dulu yang nggak bisa menstabilkan hasil kita loh. Mana waktunya panjang lagi kan. Dari mulai persiapan kandang sampai ke panen, sampai hasil itu tuh mungkin waktunya bisa hampir 2 bulan. 2 bulan baru mungkin dapat uangnya itu kembali, baru mulai lagi. Itu berlangsung, belum lagi kalau penyakit dulu. Aduh. Itu tahun berapa, Pak? Mulai tahun 2006. Itu awal modalnya gimana, Pak? Awal modal mah nggak ada. Nggak punya modal. Awalnya cuman percayaan kawan. Sempat malah bagi hasil sama kawan dulu. Bagi hasil sama kawan, cuman orang tua kan dulu mantau lihat perkembangan usaha kita kan, nggak setuju akhirnya. Jadi Nggak setuju, masalahnya mungkin pikir dia ini orang tuh terima enak aja gitu loh. Hasilnya kita yang kerja pontang-panting dulu kan, mungkin sistem bagi hasil kita nggak terlalu detail dulu, masih itu mungkin bagi hasil tapi mungkin nggak bagi rugi kan gitu. Hitungannya dulu dapat hasil aja, tapi kalau dihitung modalnya udah pulang orang itu dari kerja sama kita itu, walaupun berapa bulan gitu udah boleh dibilang pulang lah. Modal dia itu udah pulang, untungnya itu udah balikin pula modalnya kan. Saya tapi sama aja nggak rugi. Dulu pasarnya kemana, Pak? Awalnya tetap ya merangkak lah, pelan-pelannya ya pasar-pasar sekitar situ, di sekitar apa? Tanjung Bintang. Tanjung Bintang, terus merangkak ke daerah-daerah pinggiran Sidomulyo. Terus langsung begitu berubah acara pengen lebih maju itu, ketemu pasar luar kota, pasar antar provinsi. Kemana, Pak? Ke Jakarta merangkak. Dulu tuh belum banyak kendaraan awal merintis dulu. Itu modal ternak itu diberhentikan, jadi ada modal mungkin sekitar 190 ya Maya. Itu nekat beli mobil kredit itu awalnya dulu. Tahun 2009, 2010 antara itulah. 2009 ya. Itu dari 2006 ke 2009 masih belum ada utang itu. Udah ada utang, cuman nggak banyak itu. Paling sekitar di bawah 100. Bapak, surat Bapak. Nah, waktu kerja sama orang tuh kan orang tua nggak mau tuh. Jadi Dia ngasih modal nggak ada. Ya. Kalau mau pakai ini, coba bisa nggak diduitin? Ayo bisa. Ya sekitar tahun 2008 nama. 2 tahun setelah Pas Tika nggak salah mah. Ya 2008 ya. 2008 sekitaran. 2006 bangun, 2008 mulai cari modal. Mulai cari modal, cuman minjem duit modal bunganya besar itu. Zaman dulu itu dana itu. Dijemput ke rumah gitu. Cuman ya berangsur-angsur waktu ya nambah, cuman nggak di situ. Mulai nambah minjaman itu ya, tapi tetap nggak banyak, paling sekitar. Nah di situ baru ini mulai beralih ke luar kota itu.
Tapi dulu enaknya dulu sistemnya di Tempo. Jadi walaupun kita nggak punya modal itu, kita bisa bergerak dulu. Sistem Tempo, ngambil ke PT-nya. Jadi ngambil dulu mungkin masih butuh orang yang bisa jual daripada orang yang punya modal. Jadi minta berapa Pak? Tinggal dikirim-kirim aja. Di situ ya langsung maju. Kita jual sekuat kita jual tuh. Sampai merang. Mereka bayarnya di akhir bukan? Yang pelanggan. PT itu. Pelanggan, kalau pelanggan kita dulu yang kita kirim itu paling 2-3 hari bayar Om. Bisa bayar. Sedangkan di PT-nya kita di Tempo. Iya bisa sebulan kemudian. Enggak sampai sebulan sih. Paling kita kan berapa hari setelah itu keluar. Penting duitnya keluar kita langsung kasihkan dulu gitu. Karena kan duitnya diputer-puter. Tapi enggaknya kita nggak perlu punya modal gede loh untuk belanja itu. Akhirnya kita nafsu tambah kendaraan tuh. Iya. Terus akhirnya nambah utang lagi. Nambah utang lagi. Nambah kendaraan udah banyak. Ya sebenarnya waktu itu Kandang pelihara kandang dulu. ya udah pelihara kandang itu. Kan Emang berapa total dari awal itu? Dari Tahun itu total ayamnya udah berapa? waktu masih ternak itu 40.000 ada. 40.000 ekor. Mandiri gitu. Dari bibit ya Pak ya? Iya. Ya dari anak ayam. Pakannya bikin Dari sendiri pakan tuh. Pakannya bikin sendiri, mandiri pokoknya. Beli bahan Modal sendiri. murah dulu awal tuh jagung aja saya murah, waktu jagung masih murah kan. Pakan tuh cuman di kisar 2.000 berapa gitu, 2.200 per kilo. Tahun 2008. Iya sekitar itu, sekitar 2006 sampai 2009 tuh pakan tuh kurang lebih paling di sekitar 2.000, naik-naik 2.500 tuh. Bahan baku pakan yang kita bikin itu semua jadinya, jadi pakannya. Kalau pakan pabrik kan sekitar 6.000 waktu itu. Jadi hampir memangkas hampir separuh biaya produksi dari pakannya itu. Bapak sekali ngirim, Bapak Ibu kalau sekali ngirim berapa? Ngirim Bapak apa? Ke misalkan ke Jakarta berapa? Satu truk, kalau Jakarta nggak bisa dikit-dikit, rugi kita di ongkos. Iya. Satu truk. Satu truk berarti 2.000-an. Ya, kalau ayamnya ekornya 2.000, kalau ternaknya sekitar ya 3,5 ton sampai 4 ton dulu. Luar biasa. Terus akhirnya makin kesini nambah utang-utang terus ya. Itu menambah utang paling besar itu di kapan? Waktu COVID. Covid. Sebenarnya mungkin tergiur dulu itu mungkin satu yang memang butuh modal, terus ngobrol ada kawan yang namanya orang bank itu. Nawarin kebetulan ada program pembiayaan untuk khusus usaha yang bergerak di bidang makanan. Waktu COVID itu kan memang usaha pada ngedon tuh. Nah kebetulan kawan tuh orang bank, aku kebetulan akrab juga ada orang bank itu, orang bank lain bukan bank itu. Kebetulan ada nih program ini kalau mau ikut gitu. Program penyurahan dana untuk usaha yang bergerak di bidang makanan. Kebetulan kita termasuk di bidang makanan. Nah itu ACC banyak dikeluarin ya. Ibu tahu itu? Ya tahu. Waktu itu kan memang bisa keluar berapa? Ya sebutuhnya berapa kira-kira gitu. Kita minta waktu itu terkasihnya Om. Langsung. Kan cuman paling waktu itu kita top up nggak nyampe 1 M itu Om. Nggak sampai 1 M jadi naik kayak gitu. Langsung mendadak punya duit banyak. Mungkin leha-leha akhirnya mana usaha juga mulai di situ penjualan mulai seret, terus sistem pembayaran mungkin juga dirubah gitu loh. PT itu minta bayarnya kontan, dibohongin orang juga. Kita terlalu jojong waktu itu ngejor. Terus dibohongin orang, udah percaya sama orang nggak taunya orangnya meninggal. Orang yang meninggal. Orang yang Jadi meninggal itu banyak uang di dia. manfaatin uang itu tuh mungkin nggak terlalu signifikan loh tempatnya itu. Jadi kita sama aja dapat uang banyak, mau diapain nih supaya bergerak gitu. Uangnya uang nggak halal sih ya kali ya. Jadi banyak banget. Banyak benar yang tertipu. Zaman baru dapat curahan itu tuh. Itu COVID itu berarti tahun 2019 ya? Apa 2020? Bapak Iya, mulai 2017, 2018 nggak itu? Oh malahan Iya ya. kan, COVID awal itu loh. COVID 2019 ya? Ya sekitar itulah. Ya 2019 berarti. Iya, Iya, Mak? 19. Sekitar itu. Itu total utang udah Iya langsung itu. Sebelumnya nggak nyampe itu. Om. Nggak nyampe. terus kok bisa ngerasa oh ini bisnis turun, itu kenapa Pak? Ya mungkin kita terlalu jojong kan, pasar mungkin nggak terlalu nguber loh Om. Kebetulan penjualan juga nggak bisa digeber loh. Ya mungkin masa itu memang payah itu. Untungnya nggak sesuai gitu loh. Pokoknya banyak yang nggak sesuai lah. Akhirnya kita gimana caranya cari pasaran gede. Itu masih ngirim ke Jakarta? Masih. Mobil kita udah banyak itu. Ada sekitar 12 nggak salah zaman Oh tuh. mobil tuh mobil sendiri? Mobil sendiri. Mobil truk.
Bukan mobil orang, mobil sendiri. Kan biasanya kan pakai ekspedisi lain. Enggak, mobil kita sendiri. Itu beli mobil. Beli mobil tapi nggak terlalu efektif dengan biaya yang keluar banyak itu. Terus banyak juga kita tanemin sama orang ditipu banyak. Banyak ketipu intinya. Yang parah juga ada yang ini, yang makainya terlalu banyak. Lokalan pun kita kembangin. Ayo siapa yang bisa orang datang minta, kan kelihatan kita sepertinya orang maju tuh, Om. Padahal maju di backingin Bahri itu tadi. Akhirnya minta tolong coba bantu orang. Ya mungkin mulai terbuka inilah hatinya supaya membantu orang icaknya. Tapi padahal nggak membantu, akhirnya kita yang mungkin dijerumusin akhirnya lama-lama kayak gitu. Bisnis masih berjalan kan? Masih berjalan. Tapi utang itu kan sistem koran itu, modal kerja kan, jadi nggak bunga aja, ini bayar itu. Ini ke perbankan aja? Perbankan? Ya perbankan aja. Leasing tadi juga? Oh leasing ada, tapi nggak terlalu banyak. Tinggal 2 Maksudnya mobil. itu ada satu mobil. Mobil dua mobil. Mobil aku. Dampak utang ini kan kadang keharmonisan keluarga itu kan berkurang ya? Ya bisa Itu jadi. anak bisa kena nggak berdampak? Kalau secara kasat mata, dampak banget, sih. aku nggak ngerasa berdampak banget ya. Biasa Mungkin aja. biasa aja Om. Kalau memang ini maksudnya tuh anak kita marahin gitu, enggak kayak gitu saya. Enggak. Karena anak juga kan di pondok. Di pondok kan. Dua-duanya, anak 3, Anak di 3. pondok 2. Jadi satunya itu umur 5 tahun, ya anak bungsu di rumah. Tapi ada nggak yang akhirnya dalam hubungan keluarga ini nggak bagus nih? Ngalamin itu nggak? Enggak. Paling saya dengan dia malah kadang-kadang ada keluar marah yang Ya enggak. kalau marah itu ya biasa lah ya, namanya hubungan rumah tangga mah. Kalau dampak yang signifikan yang seperti itu banget orang enggak. yang apa tuh, alhamdulillah nggak terlalu kita Om. Alhamdulillahnya ya. Nggak terlalu. Cuman ngerasanya kan mulai surut-surut nih. Kayak kemarin ini ya gara-gara ditipu itu Om. Kita kan ditipu sama orang kan. Jadi gimana cara uangnya keluar walaupun nggak semua keluar. Jadi saya berpikir waktu itu begitu uang banyak Om. Jadi keluar begitu tuh hati itu seperti lega. Gimana nih kalau besok tak puterin lagi nih habis nanti nih. Waktunya tambah ditipu ulang malah kacau. Akhirnya ekspansi ke beli tanah. Jadi uang itu sebenarnya uang 3,5 miliar itu banyak saya larikan ke tanah saya itu. Tanah. Saya larikan ke tanah. Saya ada 8 hektar saya beli tanah itu. Kebun untuk kebun. Jadi larinya ke sana, uang yang miliar itu mungkin sebagian tuh ke sana Om. Tapi kan beli tanah itu kan pikir saya cukup aja beli tanah. Nggak tanya kan perlu perawatan, bikin kebun tuh Om. Kebun buah-buahan. Nggak taunya bukan, dulunya malah karet ditebang. Dirubah jadi situ bikinin rumah, dibikinin gubuk rumah semua setiap kebun itu kan ada 3 tempat itu. Jadi kalau beli tanahnya taruh paling kepala satu sekian lah itu. Total 8 hektar itu. 1,3 lah ya Maya, sekitaran itu. Jadi duit yang udah dulu ketarik itu sampai nyita mobil segala macam tuh dijual untuk beli tanah aja. Lebih adem kataku. Pikir saya yakin usaha mau digeber juga nih, mau kayak mana mau digeber. Jadi nyelamatinnya begitu dulu tuh. Pikirannya satu di usaha juga agak ruwet. Masih itu ruwet, jualan kok kayaknya mau dapat untung gede tuh nggak kayak dulu lagi. Akhirnya daripada ini tak paksain ke sini, sebagian tak lariin ke sini lah. Pikir saya cukup duit sisanya gitu loh. Gak taunya pengen coba yang daerah Bandar Lampungnya sendiri. Akhirnya di Bandar Lampung sendiri pun butuh dana untuk buka usaha yang baru. Dagang baru, masih itu dulu Bandar Lampung saya kan nggak dagang tuh Om. Sekarang kan kenceng saya di Bandar Lampung dagangnya. Lokalan, iya ayam juga. Nah dana yang sisa dari saya ambil dari untuk jual tanah itu mungkin nggak memadai. Nah akhirnya ya mulai butuh. Akhirnya pikirku ini duit yang ada itu udah dipakai untuk modal tanam lagi untuk anak buah yang baru-baru ini kan. Jadi modalnya kurang Om. Nah di situ aku sadarnya sekarang bayarannya tetap sebanyak itu. Padahal sebenarnya ada dananya itu. Kayak tanah tuh kan ada dijual bisa untuk pakai modal. Cuman saya terus ketimbul sadarnya itu. Ini kalau tak biarin, tak jual, kan ada tanah juga yang berapa biji saya jual untuk tambah modal waktu itu. Habis mulai surut. Nah ini mumpung belum sadar. Ini kalau tak lanjutin, tak jual yang lain-lain ini cuman hangus aja nanti nih. Makanya terus timbul keinginan gimana caranya supaya kita nih nggak kemakan jenis kayak riba ini. Aku rasakan usaha tuh penghasilan lumayan sebetulnya, tapi ya Iya, karena pendapatannya duit haram kali ya.
pendapatan entah kemana aku kumpulnya nih. Terus kok bisa kenal MMC? Bisa kenal MMC dari Ya awalnya itu gara-gara sadar itu tadi kepentok mumet ya sebenarnya kan. Mumet kan awalnya ya pentok. setoran kok rutin aja ini kan. Terus Masalahnya nggak bisa dikurangin lagi loh, udah terlanjur gede. Pengeluaran itu udah terlanjur gede, belum ditopang pengeluaran rutin kita yang lain kan. ketemu Akhirnya kan kebanyakannya hampir 100-an juta tuh setiap bulan pasti ngeluarin akhirnya kan. Nah sedangkan pendapatan kita nggak kayak dulu lagi. Lantaran modalnya mungkin satu ya ada-adanya itulah modalnya tinggal, jadi ya berusaha supaya nyelamatin itu kepentok itulah, pikirin ngangsur sebanyak ini pengeluaran ini kalau mau dikurangin dikurangin tuh yang dipinjemin bank itu. Sebenarnya bisa aja dikurangin yang lain tapi yang nggak dikurangin Ya nggak mau ya mereka. nggak mau. Terus gimana bisa kenal MMC itu dari siapa atau emang dari YouTube atau gimana Bu? tapi aja Ya kenalnya sebenarnya dari kawan sih. Nah, dia kan lebih dulu hijrah dari saya itu. Oh gitu. Jadi mungkin ada kawan dia yang nunjukin kalau coba sih ada sih yang bisa, mungkin ada ribanya di situ gitu loh. Coba sih ada sih ke apa? Yang ada kayaknya tata cara yang bisa merubah, bisa ngelunasin utang tapi nggak pakai riba gitu. Saya nggak percaya waktu itu. Masalah saya masih merasa mampu untuk bayar. Lama ngajain dia. Udah lama ditunjukin sama dia, saya nggak mau. Karena saya kan udah duluan hijrah, ngajain nggak dipeduliin. Saya merasa masih mampu bayar. Dia mampu, terus saya sholat, udah saya berdoa, terus sampai nangis-nangis, sampai berantem kan, terus udah capek mau ngedoain dia, ya udahlah, terserah Tuhan mau apalah. Nah begitu dia pasrah, saya Begitu timbul. saya pasrah, setengah bulan dari saya pasrah, begitu tuh terus dia udah kepentok. Akhirnya dia kebuka hatinya, alhamdulillah, seperti Allah itu membalikan telapak tangan aja gitu. Langsung dia ngomong, udah aku mau lepas riba, aku mau pokoknya gimana caranya aku nggak mau makan duit haram ini lagi gitu. Ya langsung bersyukur. Jadi ya ketemu lama saudara, kayak saudara sendiri itu ustazah saya. Ketemu sama dia, adalah Pak Narji itu saudaranya. Saudara dia lagi kan. Saudara dia, terus saudaranya ustazahku itu, jadi mainlah ke sana. Diajak main ke sana. Diajak main ke sana. Ke tempat Pak Narji, terus diajakin ya ini kenalnya MTR ini. Begitu kenal Pak Narji, Begitu kenal. langsung. Ya itu alhamdulillahnya bagi saya harga segitu murah banget ketimbang suami saya udah hijrah gitu. Karena hijrah itu tuh nggak bisa dibayar dengan uang. Pokoknya kayak Allah itu membalikan telapak tangan aja. Dengan gampangnya, begitu saya udah pasrah kok malah hati dia kebuka. Dan doa saya udah lama itu ya itu baru dikabulin itu setelah saya pasrah. Jadi makanya saya ini ikut di sini udah dapat ilmu yang didapat dan udah pondasi yang apa yang harus dihadapi nanti. Ya pasrah aja. Karena saya yakin dengan pasrah, dengan berusaha, dengan apa ya, dengan berserah diri nggak makan itu lagi, ya mudah-mudahan insya Allah ada jalan. Ada jalan yang baik. Nggak tahu selama ini saya ngasih harta riba terus kan. Yang penting Allah ridho aja. Sepertinya enak, nggak tahu itu uang riba. Terus gimana 3 hari ini? Ya ada pencerahan, mudah-mudahan nanti ya, keyakinan. luar biasa banget. Makanya aku bilang tadi nggak bisa. Uang segitu mah murah banget dengan hasil suami saya yang hijrah. Soal hasil kedepannya itu urusan Allah ya. Mau kayak mana, yang penting kami di sini udah hijrah dua-dua, alhamdulillah. Dan intinya Allah itu tuh apa ya, minta memperdekatkan diri aja dengan Allah. Ya dirayu, Allahnya dirayu, mudah-mudahan ada jalan. Minta keridhaan Allah, ya mudah-mudahan ada jalan ke depannya. Mau gimana itu? Sesuatu banget ya di sini. Dapat banget. Dapat sesuatu di sini. Sepertinya memang ini jalan yang benar. Mudah-mudahan Jalannya kalau memang benar. Kalau saya kan memang udah hilang, udah tahu. Ya itu tadi saya bilang, cuma kan suami tadi belum so hebat ditambahin lah yang ini. dulunya, so hebat ngomong. Karena Bapaknya masih tinggi. Nih aku penasaran dari Bapak kok bisa akhirnya mau itu kenapa gitu? ya. Ya awalnya Itu sebenarnya saya belum tahu kepentok kok. juga. Awalnya mungkin satu kepentok sama sadar kan. Ini capek doang ini bayar orang nih. Masalahnya ya nggak sedikit. Kebetulan waktu akhir-akhir itu tuh banyak sekali pengeluaran. Yang mungkin hampir 2 kali lipat dari pengeluaran bank saya. Jadi duit modal tuh bukannya nambah. Ini penghasilan sebanyak ini kok nggak nambah-nambah nih, modal udah sedikit kan, nggak nambah-nambah, malah turun lagi tetepan kan.
ini nggak bener ini, gitu loh. Jadi sebelum habis modal ini, jadi saya sadar sama istri, saya ngomong ini kayaknya nggak bener, ini harus di stop. Masalah modal yang udah ada itu tuh menurun Om, walaupun udah sekuatnya ngerjain tuh, sepertinya hasilnya gede Om. Ya artinya itu berkembang pun kalau sebelum-sebelumnya itu berkembang juga nggak terlalu banyak naiknya. Hampir sama-sama aja dengan modal tuh, balik modal gitu loh. Hitungannya dengan pengeluaran sama untuk bayar bank. Terus kebetulan terakhir kemarin pengeluaran agak banyak, menurun lagi. Ini kataku nggak bener nih, lama-lama habis aja nih. Ini apalagi mau dijual nih, kalau mau menstabilin tetap dijual aja, kan gitu. Itu udah kayak air aja ya namanya. Makanya timbulnya terus berhenti. Udah nih stop gimana nih? Nah itulah ngobrol ketemu Ustadz tuh. Tapi di lain sisi Bapak akhirnya sadar atas kondisi bisnis, itu ada nggak bisikan dari orang ini nggak bisa nih kalau pakai riba terus-terusan gitu? Ada nggak seseorang mungkin? Sebelumnya, sebelum saya sadar, ya cuman istri aja. Cuma ibu aja, luar biasa ibu. Cuman karena istri kan aja. selalu di rumah itu ada ngaji terus seminggu sekali ngaji. Kalau Terus sebulan itu kajian besar di rumah. Iya. Ya mungkin ya itu tadi mungkin. kalau orang luar kayaknya nggak berani ngomong terlalu dalam sama saya Om. Kakaknya aja lagi nggak berani ngomong. Keluarga pun nggak berani. Nggak berani. Keluarga tuh nggak mungkin saya berani. terlalu keras mungkin. Bahkan keluarga pun nggak tahu kalau ada Nggak tahu. persoalan utang. Nggak tahu. Karena dia kan sifatnya keras orangnya. Jadi Saya kakak adik-adiknya apa yang tuh kata pada saya takut. bagus gitu. Makanya kadang-kadang ya cuman istri yang bisa ngomongin sebetulnya. Ibu ngingetinnya kayak gimana sih Bu? Atau misalkan dalam bisnis ini udah lo nggak usah ngambil utang lagi atau gimana? Ya kalau saya kan di pengajian itu kan udah dikasih tahu tuh ribanya, soal riba ini kan memang udah tahu udah lama. Tapi kan sebelum hijrah kan cuma ya biasa aja pinjam bank ya udah oke gitu, pinjam bank ya oke. Ternyata di kajian itu membahas tentang riba dan aku kan ikut One Day One Juice tuh. Ya. Terus itu One Day One Juice itu dilihat artinya riba itu apa kan gitu. Ya luar biasa riba itu, ya Allah kok begini ayatnya. Terus ya itu tadi ketemu ustazah itu dia selalu mengingatkan kalau nggak percaya itu ada hadisnya, coba kamu baca dan kamu cermati. Gitu saya cermatin ya Allah sampai ya nangis, sampai merasa berdosa banget gitu. Makanya terus aku bilang sama suami ya tetap aja nggak mau. So hebat. Ada jalannya, ini ada jalan loh, Hebat, mau membantu kita gini gitu aku bilang. Terus dia ngomong nggak segampang itu, kalah katanya. Pokoknya aku tuh diremehin terus sama dia. Selalu dulu diremehin. Sampai aku tuh ya itu nangis apalah, yang diremehin terus. Sampai akhirnya ya udahlah pasrah, aku pasrah ya Allah. Itu berapa lama Bu Ibu? Nama. Saya bilang ngedakwahin Bapak. Setahun ada. Lebih palingnya. Tetap so hebat itulah. Kamu terima beres saya sudahan gitu. Udah nerima beres aja udah kata dia. Pokoknya dia itu merasa hebat lah bahwa dia tuh oh ya udah. Jadi ngedoain kan kata ustazanya ya udah doain sampai aku ngomong sampai aku bilang ya Allah sampai kesel kan hati nurani ini. Gimana kalau aku mati hari ini? Sedangkan dosa riba itu kan besar banget gitu. Jadi sampai aduh nggak tahu lah nggak bisa ngomong. Jadi makanya ngomongin Bapak udah sih tutup gitu. Tetap dia ngomong, gimana uangnya mana, nggak segampang itu gitu. Selalu dia itu tuh marah, selalu marah kalau saya membahas itu. Ya itu tadi udahlah ya Allah aku capek. Apa mau kamu ya udah terserah. Aku ngikut aja. Gitu nggak saya doain dia. Ya alhamdulillah dengan itu Allah langsung timbul pikiran sendiri. Langsung ngebalik telapak tangan ya Allah. Kok segampang itu ya, sedangkan saya 1 tahun ya itu mungkin Allah tuh ngeliat pengorbananku gimana sih gitu. Begitu diajak, yuk kita belajar ke sana, tanya dulu yuk, ayo. Udah mau, coba ya? Bukan Pak Narji dulu, Ustadz sekitar situ masih kawan dia juga ngaji. Nah, yuk dari kataku kita Ustadznya kesana, itu ada jalannya aku bilang. Nanti kamu nanti bunganya dihilangin kataku. Kita ini enggak kata dia, selalu dia nggak mau. Ya udahlah diajak gini loh, gini aku nasehatin, aku ajarin. Enggak, selalu enggak, dia nggak mau. Ya udahlah, selalu nggak mau terus. Ya mau kayak mana? Hatinya belum kayak batu hatinya tuh. Ya itu tadi belum. Iya. Udah melunak ya. Nah, melunaknya itu kalau nggak dengan izin Allah kan? Enggak dari saya, dia minta ya izinnya dari Allah. Iya. Sebenarnya tetap keluarnya dari hati sendiri. Dari hati sendiri. Sadar ini udah nggak bener ini. Jadi begitu dia ngomong,
Ayo, begitu saya sampein maksud saya gini-gini, dia langsung ayo kita ke sana dulu belajar. Ayo, gitu loh. Sampai saya Terus tanya bilang, lagi sama ustadz yang ngaji yang satunya sama dia. Kebetulan dia saudaranya Pak Narji. Ayo kita tempat Pak Narji aja lebih jelas itu. langsung diajakin ke sana. Diajakin tempat Pak Narji. Nah baru di situ lebih detail. Lebih detail ya langsung. Sebenarnya mau cerita malu juga sama Pak Narji itu. Rasanya gimana ya? Kok cerita aib kan gitu kan? Mana orang baru kenal. Baru kenal toh. Saya baru hari itu ketemu Pak Narji. Belum Baru kenal. itu. Belum pernah tatap muka. Tapi dari dia omongannya kena semua di telinga saya, di pikiran saya itu masuk. Wah ini baru bener ini. Iya ya. Ya udah Pak. Gimana caranya supaya saya bisa lolos itu gitu loh. Ngajakin Itulah. kan lama lagi itu. Waktunya setengah bulan nungguinnya. Setengah bulan itu saya nunggu itu malah. Nungguin ini. Nunggu ini. Acara ini lama Kok lama banget amat ya? gitu. Udah nggak sabaran. Kayaknya kok setelah cerita Pak Narji itu kok waktu ada setengah bulan ya mah? Itu tuh lama banget bagi saya tuh. Lama itu bagi kami mah nungguin setengah bulan mau acara ini. Karena Nunggu. minta ya mudah-mudahan ada keberkahan gitu kan di acara ini. Apa sih itu mau gimana sih jalan keluarnya gitu. Karena Pak Narji kan nggak ngomong udah ikut aja nanti ketemu jalan keluarnya gitu. Selalu dia menggampangkan udah utangnya tuh cuma segitu gitu. Itu Dia, memang kalau bisa dibilang memang utang itu pasti lunas. iya, pokoknya dia Saya selalu pun sempat mengasih protes itu. semangat. Kok pasti sih Pak? Kok pasti sih Pak gitu kayak apa yang duluin yang di atas tak bilang gitu. Bukan begitu maksudnya. Ketemu Tapi jalannya. Masuk kami apa gimana ya nanti solusinya di sana apa dikasih tahu apa di Apa dikasih pinjaman? pinjaman iya. apa di nanti dia menemenin kami ke sana gitu kan ke abangnya apa gimana nggak taunya di sini ternyata luar biasa lebih jelas di sana aja kalau Pak mau Narji lebih bilang jelas gitu. nah itu jadi tanda tanya kan gimana sih jadi nungguin setengah bulan tuh waduh lama banget udah nggak sabar pokoknya nungguin makanya ini mau nungguin PBTR ini aja kan lama ini nunggunya kan Masih bulan depan. Ya, Makanya bulan pengen depan. udah nggak sabar aja kataku kenapa sih nggak bulan-bulan ini apa saking udah nggak sabarnya. Ya, berarti 3 hari ini tuh udah ngebuka mungkin hati dan pikiran Bapak Ibu semua. Iya, udah buka. Ya, Pasrah lebih akhirnya tenang sekarang. ya, Pak, ya. Lebih tenang sekarang. Bang mau berbuat apa nggak apa-apa. Sampai mau disita juga nggak masalah itu. Silakan. Bener. Karena udah tahu riba itu kayak gimana. Iya. Sampai kemarin aku bilang gini. Seumpama kita nggak bisa bayar ya. Mungkin kalau mau bayar pun kita kan harus Aku bilang gini, ngelepasin aset yang lain Om. udah kasih aja rumah ini udah nggak ribet kan kataku. Dia terima, saya juga terima. Ya udah kasih aja udah. Kita Kalau bikin memang lagi nanti. ribet, nah ternyata ada jalan keluar utang tuh Siapa harus tahu dibayar. ada cara lain gitu loh. Ya udah makanya ini gimana caranya. Insya Allah ada jalan. Insya Allah PBTR kejawab. Iya, kejawab. Terima kasih. Mengucap terima kasih buat saudaraku atau kakakku Miss Ani sama Pak Budi, Ustadz Budi, pokoknya terima Pak Narji. kasih Ibu Aminah juga Pak sama Narjinya. suami udah ngajain ketemu sama Ustadz Narji, udah dipertemukan dan buat Pak Narji, Ustadz Narji, makasih juga. Inspirasi lah dia itu. Inspirasi kami, semangat kami dan kami diarahin ke sini gitu. Pokoknya luar biasa lah. Oke, jadi Bapak mungkin Pak? Ya kurang lebih sama lah. Terima kasih sama orang-orang yang udah peduli sama Orang-orang kita yang nih. peduli. Padahal nggak ada untungnya bagi dia. Kalau Mereka memang diuntung nggak ada benar-benar untungnya ikhlas. mereka. Kataku, alhamdulillah ya ketemu sama orang-orang baik yang nggak ada Orang-orang minta yang pamrih kayak baik gini. gitu. Kata saya orang pamrih ya apa pentingnya sama saya? Dia sama saya kan? Sampai juga nggak ngasih duit ke mereka. Nggak ngasih duit. Manfaatnya dia juga bantu kita apa? Iya. Nggak dibantu juga ya mungkin ya dia juga nggak mengaruh. Makanya tak bilang ya terima kasih lah. Ya itu tadi ya, semua itu tuh atas izin Allah. Udah dipertemukan dengan orang baik, udah dipertemukan ya Orang yang jalan peduli keluar, lah. yang peduli lah dengan kami gitu. Ya, mungkin ada yang itu ingin aja. disampaikan terakhir sebagai penutup. Ya terima. Mudah-mudahan di Ya intinya dapat buat yang ilmu. lain aja Mudah-mudahan besok di jangan sampai orang bisa ngambil yang ikut uang juga. riba. Itu Ya aja, jangan makan karena riba lah. Intinya jangan pernah Bikin- berperang sama Allah. Jangan Bikin pernah masalah dalam hidup itu. Ternyata dosa riba itu nauzubillah min zalik. Pengalaman bagi kami berdua sini. Ya. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.